Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 2, ingin membahas topik tentang instruksional desain model EDDI dan SEM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 123650223. Pada kelas ini akan membahas dua model penting dalam instruksional desain, yaitu EDDI dan SEM. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara asal. Perlu perencanaan yang jelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, instruksional desain hadir sebagai pendekatan sistematis dalam merancang proses belajar mengajar. Adapun fokus pada pembahasan kali ini yaitu pengertian dan tujuan instruksional desain, tahapan model EDDI dan SEM, model SEM, kelebihan dan kekurangan, perbandingan EDDI dan SEM, serta kapan menggunakan masing-masing model. Apa itu instruksional desain? Instruksional desain adalah proses sistematis untuk merancang pembelajaran efektif, efisien dan menarik. Tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik terdidik, media pembelajaran, serta metode penyampaian materi. Tujuan akhirnya adalah membantu peserta memahami materi dengan lebih mudah. Tujuannya yaitu instruksional design adalah membuat proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Dengan desain yang lebih baik, pembelajaran dapat berjalan lebih efisien, penerimaan dan hasil belajar peserta didik dapat meningkat secara signifikan. Model EDDI adalah salah satu model instruksional desain paling terkenal dan banyak digunakan. Model ini bersifat terstruktur dan berurutan, sehingga setiap tahap khusus dilakukan secara sistematis dari awal hingga akhir. EDDI adalah model klasik dalam instruksional desain yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Tahap 1 dan 2, analisis dan desain. Tahap analisis adalah tahap awal dalam model EDDI. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan pelajaran, tujuan yang ingin dicapai, serta karakteristik peserta didik. Sangat penting karena menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya. Adapun bagian-bagiannya itu mengidentifikasi kebutuhan pelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, karakteristik pendidik. Kemudian tahapan desain. Pada tahap ini perancangan pembelajaran mulai menyusun strategi pembelajaran, menentukan metode dan media, serta alur penyampaian materi agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu seperti menyusun strategi pembelajaran, menentukan media dan metode, dan alur materi. Tahap 3, 4, dan 5 EDDI, yaitu development, implementation, dan evaluation. Development membuat materi, media, dan konten pembelajaran. Tahap development merupakan proses pembuatan materi pembelajaran. Semua perencanaan yang telah dibuat sebelumnya diwujudkan menjadi materi nyata seperti modul, video pembelajaran, atau media interaktif. Implementasi menerapkan pembelajaran kepada peserta didik. Tahap implementasi adalah proses pembelajaran kepada peserta didik. Setelah itu dilakukan tahap evaluation untuk menilai efektivitas pembelajaran. Jika ditemukan kekurangan, maka dilakukan perbaikan agar pembelajaran menjadi lebih optimal. Dan tahap evaluation mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Model SEM atau Successive Approximation Model. SEM adalah model instruksional desain yang lebih modern dan iteratif. Model SEM terdiri dari tahap preparation dan iteratif desain. Pada tahap ini dilakukan pembuatan prototipe secara tepat, kemudian diuji, dievaluasi, dan diperbaiki secara berulang hingga mencapai hasil yang diinginkan. Fokusnya yaitu pada prototyping cepat, revisi berulang, dan kolaborasi tim. SEM lebih fleksibel dibanding EDDI. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan EDDI adalah prosesnya terstruktur dan terencana dengan baik, namun kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang cukup dan kurang fleksibel jika terjadi perubahan di tengah proses. Dan SEM memiliki kelebihan dalam fleksibilitas dan kecepatan pengembangan, namun model ini membutuhkan kolaborasi
evaluasi tim yang aktif dan feedback yang terus-menerus agar hasil pembelajaran dapat maksimal. Tahapan SEM yaitu 1. Preparation phase, mengumpulkan informasi awal dan kebutuhan, dan kedua, iteratif design phase, membuat prototipe dan revisi. Untuk pembandingan secara singkatnya antara EDDI dan SEM yaitu terstruktur berurutan, cocok dalam proses lebih panjang, sementara untuk SEM iteratif dan fleksibel cepat menghasilkan prototipe cocok untuk proyek dinamis. Kapan menggunakan EDDI atau SEM? Menggunakan EDDI jika proyek membutuhkan perencanaan detail, materi stabil dan jarang berubah, dan gunakan SEM jika butuh hasil cepat, sering ada revisi lingkungan dinamis. Kesimpulannya, EDDI dan SEM sama-sama efektif dalam instructional design. Sebagai kesimpulan, EDDI dan SEM merupakan dua model instructional design yang sama-sama efektif. EDDI cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan perencanaan matang, sedangkan SEM lebih sesuai untuk lingkungan pembelajaran yang dinamis. Pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran. Perbedaannya terletak pada pendekatan EDDI lebih sistematis, SEM lebih adaptif dan cepat. Pemilihan model tergantung pada kebutuhan proyek pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kesalahan dan salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.